Oke, kita coba untuk lihat bagaimana struktur yang terbentuk di sana untuk menguji apakah arahnya mau ke bawah atau ke atas. Yang pertama tadi kita baca strukturnya, struktur candlenya. Struktur candlenya kita lihat dulu. Oke, yang pertama tadi kita lihat, kita perhatikan adalah bagaimana struktur candle terbentuk. Struktur candle terbentuk. Kemudian struktur ini berapa? Nah, struktur ini secara visual atau kasat mata, ini adalah arah kecenderungan yang tampak. Arah kecenderungan yang tampak. Arah kecenderungan yang tampak. Ya, jadi kalau kita lihat arahnya naik, ini yang kita lihat yang mana? Dasarnya bagaimana? Dasarnya minimal kita lihat dari 3 candle yang terakhir itu kemana? 3 candle yang terakhir. Tidak hanya kita lihat candle terakhir, tapi lihatlah dampaknya. Ya, tapi lihatlah dampaknya di sana. Ya, meskipun candle terakhir tapi tidak berdampak, berarti tidak sah berpengaruh. 3 candle tetapi harus berdampak. Ya, contohnya berdampak itu seperti apa? Kita coba lihat candle terakhir yang berdampak. Misalnya begini. Nah, kita lihat arahnya. Saya kasih contoh dulu yang gampang dulu. Ini yang di sini yang kosong. Kita lihat candle yang misalnya hanya kita masih bergerak, candle ini masih bergerak, masih pagi ya. Oke, begini. Jadi kenapa kita bisa tahu masih pagi? Karena di garis putusnya ini atau garis pembukaan candle ini garis pembukaan harian ini ya. Ini kita lihat ini masih beberapa candle yang muncul 1, 2, 3. Berarti jam 6, jam 7, jam 8. Dari candle ini kita bisa nanti paling tidak membaca potensi pergerakannya mau kemana, mau naik atau turun. Maka perhatikan 3 candle terakhir sebelum runningnya. Ini 3 candle terakhir di sini. Oke, saya coba untuk berikan highlightnya. Nah, ini 3 candle terakhir. Kemudian perhatikan dampak yang dimunculkan di sana. Oke, 1, 2, 3. Hijau, merah, hijau, panjang, kemudian merah lagi. Hijau, merah, hijau. Tidak ada dampak yang berarti. Maka kita tidak bisa jadikan ini sebagai satu patokan. Kemudian bagaimana menentukan selanjutnya ya, kita lihat nanti pergerakan candle selanjutnya. Kalau masih kecil lagi bagaimana? Berarti belum ada potensi untuk kita entry di sana. Nanti kita lihat satu persatu. Oke, kita coba geser. Nah, kita coba seperti ini ya, misalkan baru muncul merah, hijau, merah lagi, hijau lagi, merah lagi. Artinya masih datar, tidak ada yang lebih dominan, tidak ada struktur yang terbentuk di sana. Nah, kondisi seperti ini kalau kita mau trading yang aman, artinya aman ini tentu kita tidak terlalu lama di dalam floating minus kita. Kemudian kita bisa segera exit dengan tentu potensi profit yang kita dapatkan di sana. Maka kondisi yang kecil begini, ini masih kecil, kondisi ini masih kecil. Jadi kalau kita memaksa masuk, yang terjadi adalah kita akan nanti terjebak dalam floating yang panjang. Maka perhatikan candle selanjutnya, kita tunggu lagi, coba perhatikan. Nah, begitu candle muncul satu, ini sudah mulai dominan. Kalau sudah 1, 2, 3, perhatikan ya, 1, 2, 3, hijau, merah, hijau. Jadi hijau muncul, kemudian dikembalikan merah, merah dimakan habis oleh hijau. Sehingga fokusnya adalah buy. Fokusnya adalah buy, tetapi ada catatan lagi di sana. Yang pertama tadi kita lihat strukturnya. Struktur tidak cukup di sana, ada batasan lain yang harus kita perhatikan. Yang kedua, ya, yang namanya support, resisten. Support dan resisten. Atau saya bisa menyebutnya dengan support resisten terdekat atau level psikologinya. Di level psikologi ini apa? Market ketika naik dia berhenti kemudian ditolak oleh seller.
Ketika turun dia terhenti, ditolak oleh buyer. Maka ini menjadi level psikologi, ini jadi level psikologi. Level psikologi ini bisa menjadi titik support dan resisten yang terdekat nantinya. Ya, kita coba lihat. Jadi kalau sudah ada support resisten yang terdekat, contoh tadi, pasarnya bergerak mulai naik, kemudian sampai di atas, sebelah kiri perhatikan di sini ada penolakan, ada jarum yang banyak ditolak di sini. Maka kita bisa tarik garis penolakan ini sebagai wilayah support atau wilayah level psikologinya di sana. Yang kita ambil yang mana yang banyak penolakan di sini, naik ditolak lagi. Ketika naik panjang ditolak oleh seller. Ketika naik panjang ditolak oleh seller. Ketika naik ditolak oleh seller. Demikian juga yang sebelah kiri. Ketika naik ditolak oleh seller. Ketika naik ditolak oleh seller. Maka ketika struktur terbentuk tetapi berdekatan atau menyentuh level psikologi, maka perhatikan di situ bisa menjadi awal untuk berbalik lagi, atau bisa menjadi reversal dari naik menjadi turun. Maka ketika posisinya persis berada di level psikologi, kita menunggu petunjuk lagi. Petunjuknya apa? Bisa saja nanti ini breakout, ya, baru kita nanti ikut bayar. Kalau tidak breakout berarti tidak bisa. Nah, ini kan akhirnya tidak breakout. Ketika tidak breakout, perhatikan ini naik, kemudian ditolak lagi, kemudian breakout. Nah, breakout inilah ketika ada breakout di sebelah kiri, maka setidaknya ada peluang, ada potensi untuk kita entry. Kita entry buy sesudah terbentuk breakoutnya. Kita masuk posisi buy di situ. Ya, tentu targetnya tidak usah muluk-muluk ya. Kalau kita jangka pendek ya minimal 100 pip atau 200 pip, tergantung bagaimana kondisi pasarnya. Kalau seperti ini targetnya di ujung ekornya, makanya ketika ekornya panjang ya nanti sesuaikan, jangan terlalu muluk-muluk ya, ambil 200, ambil 100, 200 boleh, kecuali marketnya memang ekstrim. Kalau kita ambil posisi di situ ya. Ya, contoh di situ kita ambil posisi buy. Kemudian ini sempat turun ya sampai sekitar 190. Jadi 190 masih dalam batas wajar. Ya, karena maksimal kita adalah 500 pip, 500 gerakan ya, 500 gerakan. Kemudian potensi kita dapatkan sampai di ujung berapa kira-kira? Ada sekitar 150-an ya, 150 pip. Setidaknya ada peluang di sana. Kemudian perhatikan ketika sudah naik kemudian ditolak merah lagi, maka high-nya atau sumbu yang di atas kita perhatikan di sana. Ini menjadi level psikologi yang baru. Ketika nanti tidak dilewati, maka ini bisa menjadi tolakan kembali, menjadi penolakan. Ya, sebenarnya cuma itu aja kalau kita pengen memahami secara sederhana. Perhatikan ketika dia naik kemudian ditolak, naik kemudian ditolak, ini menjadi level psikologi baru. Ketika di area di situ mulai ditolak, tidak bisa breakout, perhatikan candlenya. Candlenya mulai berwarna hijau, mulai tekanan ke bawah, maka fokus ke sell lagi. Apalagi di sebelah bawah tadi breakout kembali di level psikologi yang bawah. Yang tadi awalnya ini resisten, maka ketika di breakout menjadi support. Ketika seller mulai turun dan breakout di supportnya, maka potensi untuk lanjut ada lagi, sehingga kita bisa entry di sini. Kalau kita menggunakan reguler, kalau kita menggunakan yang running, maka lihat pergerakan harga. Kalau kita menggunakan koreksi saat running, entry saat running, dengan dasar running itu memanfaatkan koreksi naik turunnya, maka kondisi pasar yang sepi begini tidak cocok kita untuk masuk di running. Kita masuk di running hanya ketika ada volatilitas yang tinggi, ketika ada pergerakan pasar yang fluktuatif, yang kelihatan, bukan yang sepi seperti ini. Ini pasar sepi namanya.
Sehingga yang kita selalu tekankan harus bisa melihat waktu yang tepat kapan kita masuk pasar.